Hari ini, tanggal 8 Februari 2024, akan kita update kembali kabar pencairan bantuan PKH BPNT tahap 1 2024, baik yang melalui kartu KKS dan juga yang melalui PT Pos Indonesia. Selain itu, akan kita update juga kabar terkait BLT mitigasi resiko pangan, pengganti BLT El Nino yang kabarnya akan disalurkan langsung Rp600.000 untuk 3 bulan di bulan Februari 2024 ini. Nah, gimana nih kok belum ada kabar ya? Kira-kira jadi cair sebelum pemilu atau mungkin nggak cair ya? Atau mungkin nanti setelah pemilu? Nah, dan juga terkait bansos yang lainnya. Nah, baru-baru ini ada surat ya terbaru yang mengumumkan bahwasanya ada jadwal penundaan pencairan atau penyaluran salah satu bansos. Kira-kira bantuan apa yang ditunda? Ya, apakah bantuan BLT mitigasi resiko pangan tadi atau mungkin PKH BPNT-nya? Akan kita bahas lengkapnya, namun sebelum kita lanjut, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya. Amin. Oke, pada video kali ini kita akan membahas masih terkait mengenai informasi bantuan sosial, yakni PKH, kemudian BPNT atau sembako tahap 1 2024, baik yang lewat KKS maupun yang lewat PT Pos Indonesia. Nah, untuk yang lewat KKS ini kan sudah banyak yang tersalurkan ya di 4 bank penyalur, baik BRI, BNI Mandiri maupun BSI. Sedangkan yang lewat pos ini sudah mulai ada penyaluran ya mulai hari ini hingga menjelang pemilu 2024. Ya, ini pemilunya ini kan tanggal 14 Februari. Jadi sebelum tanggal 14. Nah, dan juga terkait mengenai informasi BLT mitigasi resiko pangan Rp600.000, di mana BLT tersebut merupakan BLT pengganti El Nino yang 400 di tahun 2023 kemarin. Nah, ini kan informasinya akan disalurkan langsung Rp600.000 di bulan Februari. Kira-kira jadi cair atau enggak? Kabarnya kan cair sebelum pemilu. Nah, kira-kira jadi cair sebelum pemilu atau mungkin setelah pemilu? Dan juga bansos yang lainnya. Dan juga terkait mengenai surat terbaru dari pusat ya, yang mengumumkan penundaan penyaluran salah satu bansos. Nah, kira-kira kenapa ditunda? Apa bansos yang ditunda pencairannya? Apakah BLT mitigasi resiko pangan? Akan kita bahas lengkapnya, namun sebelum kita lanjut, silakan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila sobat YouTube suka dengan video ini. Oke sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasan pada video kita kali ini. Nah, hari ini sudah masuk di tanggal 8 Februari 2024. Pemilu kurang beberapa hari lagi ya. Karena pemilu itu kan tepatnya itu tanggal 14 Februari. Berarti kurang tanggal 9, 10, 11, 12, 13. Kurang sekitar 5 sampai 6 hari lagi kita menghadapi pesta demokrasi ya, pemilu, pemilihan presiden, wakil presiden, pemilihan anggota legislatif mulai DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota. Nah, jangan sampai golput ya. Jadi gunakan hak suara Anda di tanggal 14 Februari nanti. Nah, pilih sesuai dengan hatinya masing-masing, sesuai dengan apa ya, sesuai dengan kata hatinya lah ya. Jadi jangan sampai ada paksaan ya. Jadi itu ya untuk sekilas tentang pemilu. Kali ini kita akan membahas terkait informasi bansos, dan ini ada kaitannya dengan hari H pemilu. Nah, kenapa? Karena ada salah satu bansos yang sengaja ditunda penyalurannya dikarenakan ada momentum pemilu, di mana tepatnya itu tanggal 14 Februari 2024.
Nah, untuk PKH dan BPNT tahap 1 2024 ini kan sudah mulai disalurkan sejak awal bulan Februari ini. Bahkan tanggal 31 Januari kemarin itu sudah ada yang cair untuk BPNT-nya duluan ya, atau sembakonya duluan yang lewat kartu KKS ya. Diawali KKS BRI, kemudian KKS BSI, KKS BNI, KKS Mandiri. Walaupun tidak serentak semuanya ya, itu masih secara bertahap. Ada yang saldo sembako atau BPNT-nya dulu yang cair, walaupun itu hanya dapat Rp200.000 karena memang hanya untuk alokasi 1 bulan, Januari 2024. Jadi dapatnya hanya Rp200.000. Tapi nggak masalah ya. Nah, kemudian juga saldo PKH yang masuk di KKS. Nah, kemarin itu sebelumnya infonya kan PKH-nya yang lewat KKS untuk 3 bulan. Ternyata ini yang masuk hanya 2 bulan. Ya, masih seperti di tahap sebelumnya. Jadi yang lewat KKS PKH-nya itu cairnya hanya untuk 2 bulan, yakni Januari Februari 2024 untuk tahap 1 ini, ya. Jadi dapatnya ya tidak sama seperti yang lewat pos untuk bantuannya. Nah, namun ada yang sama dengan yang lewat pos, ya, bantuan BPNT atau sembakonya. Jadi yang lewat pos, sembako atau BPNT-nya itu sama dengan yang lewat KKS. Dapatnya cuma alokasi 1 bulan, yakni Januari, yakni dengan nominal Rp200.000. Nah, tapi perbedaannya yang lewat pos ini tetap ya, PKH-nya itu untuk alokasi 3 bulan cairnya, Januari, Februari, Maret. Tapi kalau yang lewat KKS hanya 2 bulan. Nah, bagi yang sudah cair lewat KKS, selamat dan silahkan dimanfaatkan bantuannya dengan sebaik-baiknya. Belanjakan sesuai dengan peruntukannya ya. Nah, kemudian yang lewat pos gimana? Yang lewat pos ini sudah mulai turun beberapa daerah untuk jadwalnya karena BNBA, data bayar atau SP2D itu sudah terbit ya. Nah, untuk penjadwalannya, kapan kira-kira cairnya, itu tergantung dari PT Pos yang ada di kabupaten kota masing-masing. Jadi antara daerah satu dengan daerah yang lain pasti berbeda-beda. Ada daerah yang sudah mulai mencairkan sebelum pemilu ini, dan nanti juga ada daerah yang akan melanjutkannya setelah pemilu. Karena nggak bisa selesai semuanya kalau sebelum pemilu. Nah, sebelum pemilu ini mungkin hanya ada beberapa kecamatan saja. Walau ada di daerah yang sama, tapi karena mungkin kecamatannya banyak, ya misal ada 20 kecamatan. Nah, jadi kalau contoh di wilayah kami, hanya ada mungkin 2 kecamatan saja yang disalurkan sebelum pemilu, yakni mulai besok hari Jumat, kemudian Sabtu dan hari Senin. Ya, terakhir tanggal 12 Februari. Nah, sisanya kecamatan yang lain itu akan disalurkan setelah pemilu, yakni setelah tanggal 14 Februari 2024. Nah, jadi kemungkinan itu juga akan diberlakukan sama dengan di daerah-daerah yang lain. Ada kecamatan yang dijadikan progres nantinya ya, yang disalurkan sebelum tanggal 14 Februari. Tapi kecamatan yang lain pasti nanti akan disalurkan sisanya setelah pemilu ya, tanggal 14 Februari 2024. Nah, ada juga salah satu bantuan yang hari ini ditunda penyalurannya, mulai tanggal 8 hingga sampai tanggal 14 Februari ini ditunda dulu penyalurannya dan akan dilanjutkan setelah tanggal 14 Februari. Itu adalah bantuan sosial cadangan beras 10 kg yang dari Bulog. Nah, kita nggak bahas terlalu panjang tentang bantuan beras ini karena penerimanya ini datanya berubah ya, bukan berubah seluruhnya. Tapi datanya sekarang bukan dari Kemensos, bukan dari DTKS sepenuhnya, tapi beberapa ada datanya yang dari PMK ya. Jadi banyak penerima PKH dan BPNT yang sudah tidak dapat bantuan beras 10 kg tadi. Nah, ini nggak usah protes ke pendampingnya karena bukan ranah pendamping. Tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan pendamping PKH untuk bansos beras 10 kg ini. Nah, jadi ya disyukuri saja kalau masih dapat PKH atau BPNT ya. Jadi itu ya. Nah, untuk selanjutnya adalah kabar bantuan BLT mitigasi resiko pangan pengganti El Nino yang katanya ini langsung disalurkan untuk 3 bulan yakni Rp600.000 karena sebulannya itu 200. Nah, itu kan kemarin informasinya awal Februari akan disalurkan, tapi kenapa sampai saat ini masih belum ada kabar? Nah, bagaimana kabarnya di SIG NJ, apakah sudah muncul?
Apakah mungkin setelah pemilu juga, apakah mungkin akan ditunda setelah pemilu untuk penyaluran BLT mitigasi resiko pangan ini? Nah, kemungkinan bisa terjadi. Kenapa? Karena di SIG-NG sampai dengan detik ini untuk BLT mitigasi resiko pangan itu belum muncul keterangannya, belum muncul statusnya, ya. Di SIG-NG itu terakhir itu masih BLT El Nino. Jadi belum ada keterangan BLT mitigasi resiko pangan yang diinformasikan oleh pemerintah pusat. Ya, hingga sampai saat ini belum ada karena ini sudah sangat dekat dengan pemilu, ya. Mendekati hari tenang, karena hari tenang itu tanggal 11, 12, 13. Nah, ini kemungkinan besar kalau prediksi saya, ini nggak mungkin BLT mitigasi resiko pangan ini akan cair sebelum pemilu. Karena apa? Karena yang lewat pos ini sudah terjadwal untuk PKH BPNT tahap 1 2024 itu akan dicairkan terpisah dengan BLT mitigasi resiko pangan. Itu pun kalau jadi disalurkan untuk BLT mitigasi resiko pangan, ya. Nah, jadi kemungkinan kalau nanti jadi disalurkan BLT mitigasi resiko pangan, nah kemungkinan jadwalnya ya setelah pemilu, ya. Nggak tahu nanti akhir Februari atau mungkin bahkan awal Maret. Nah, itu nanti kita akan informasikan lebih lanjut. Yang penting ini fokus dulu ke PKH dan BPNT-nya. Demikian info dari saya, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.